Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah sinematografi. Hari ini kita belajar sinematik ya. Langsung saja. Jadi sinematik itu adalah unsur dari sebuah perfilman tentang bagaimana cara mengambil gambar sesuai dengan kaidah film untuk kita tayangkan di bioskop ya. Tentunya ada beberapa elemen yang penting dalam membuat film sinematik ya. Ada tentang settingnya, kemudian tentang tata cahaya, kostumnya, kemudian acting atau pergerakan pemain. Nah, langkah membuat film sinematik ada beberapa langkah ya. Ini salah satu langkah yang saya simpulkan 8 langkah. Yang pertama adalah planning. Planning ini adalah perencanaan Anda, bagaimana Anda merencanakan tentang perencanaan tata kamera dalam perfilman, kemudian bagaimana Anda merencanakan shoot dalam perfilman ya, sehingga nanti terangkai sebuah cerita. Kemudian aspek rasio. Nah, dalam membuat film sinematik, aspek rasio yang harus kita standarkan di film kita sesuai dengan standar industri film itu adalah 2,35 banding 1 atau dan 1,85 banding 1 ya. Nah, selama ini kita mungkin selalu kita menggunakan banding 16:9 rasio 16:9. Nah, untuk perfilman sinematik itu 2,35 banding 1. Tentu kalau kita lihat ini sangat lebar ya, sangat lebar. Oleh karena itu kita di dalam editing kita biasa menggunakan cinema bar pada timeline-nya, software editing, atau memakai anamorphic bar agar video terlihat menjadi lebih lebar. Oke, kemudian tentunya yang lensa frame ya, penting juga karena lensa frame ini akan memberi kita gambar yang lebih sinematik ya, sinematik sehingga standar yang biasanya untuk perfilman atau sinematik ini bisa kita pakai ya di beberapa standar. Misalnya bagi yang frame sendiri vokalnya 35 mm, 50, 85 sampai 135. Oke. Kemudian penggunaan frame kamera ya, atau frame per second video. Nah, untuk perfilman sinematik kita menggunakan frame 24 fps ya. Kita menggunakan frame 24 fps. Tapi dalam kebanyakan kamera digital menggunakan flat 30 fps ya, atau 60 fps. Oleh karena itu nanti di software editing kita akan rubah menjadi 24 fps. Oke, kemudian selanjutnya tentu gambar yang tajam ya. Jadi kita harus menggunakan kamera yang lebih bagus ya, sehingga nanti gambarnya tajamnya seperti itu. Tentunya ini ada punya standar ya. Kita menggunakan kamera 2,8 ya, atau 3,5 atau 5,6 untuk menghasilkan gambar yang tajam. Oke. Kemudian komposisi ya, tentunya komposisi antara gambar dan environment yang kita ambil videonya itu harus seimbang sehingga nanti nampak film kita itu ada video kita akan lebih sinematik ya. Kemudian selanjutnya slow motion ya, penggunaan slow motion ya, ini juga penting. Jadi jika video kita ada banyak pergerakan objek ya, tentu kita harus menggunakan gerakan slow motion ya. Slow motion biasanya kita atur ke arah 24 fps ya. Karena kalau di 60 fps kita belum bisa mendapatkan gambar atau video yang slow motion ya. Oke. Kemudian terakhir adalah komposisi warna ya. Jadi komposisi warna bisa kita memakai aplikasi LUT ya, lookup table ya. Nanti saya berikan di deskripsi video saya di bawah, nanti Anda tinggal download plugin tentang loop ya, loop, sehingga nanti itu akan membantu video Anda tampak seperti sinematik seperti itu. Oke, kita langsung saja ke software editing, bagaimana membuat video sinematik. Oke, di sini saya buat software editing. Kita langsung saja kita ambil footage yang saya ini ya. Ini footage yang sudah saya review tugas mahasiswa ya. Seperti itu. Oke. Kita ini sambil beberapa scene dulu. Oke. Nah, ini ada video yang sudah saya ambil footage-nya. Kita ambil beberapa yang sini yang bagus ya. Sini yang bagus. Pertama, oke, dari sini saya ambil dulu. Kita mark in. Kemudian
sama sampai sini ya. Oke, saya mark out. Oke, sambil. Oke, sebelum saya ini, ntar saya rubah dulu ya. Kita rubah dulu ke ininya, ke modify-nya. Jadi interfootage kita rubah dulu. Ini kita asumkan kita pakai 24 fps sesuai dengan standar sinematik tadi ya, supaya kita mendapatkan gambaran slow motion nih. 24 fps seperti ini. Oke. Ini sudah 24 fps, kita tarik lagi ini. Oh, salah, kita rubah dulu, cari dulu tadi yang mulai dari sini. Oke, ambil. Kita lihat dulu scan-nya ini berapa. Scan settingnya 20, oke, sudah. Oke, 24 fps, oke. Nah, oke, ini sudah 24. Kita juga ambil videonya, audionya. Scene pertama. Oke, kemudian kita cari lagi untuk video selanjutnya di. Oke, ini kita ambil yang ini ya, yang kedua. Kita mark in, kemudian kita sini ya, out. Oke, kita tarik ke sini itu. Oke, kita hapus saja video ini. Oke. Oke ya, kita cari lagi sini yang coba ini, kita ambil yang di sini ya, kita mark in. Oke, kita mau ya, kita ambil saja. Oke, jadi kita panjangkan ini audionya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita punya 3 scene ya, saya ambil dari video tugas mahasiswa. Ya, oke, ini ada 3 scene pertama, kemudian scene kedua, kemudian scene ketiga. Oke. Kemudian pertama kita buat dulu aspek rasionya ya. Kita buat aspek rasionya. Nah, itu kita pakai efek ya, di sini kita buat aspek rasio, bisa menggunakan crop ya. Aspek rasionya kita pakai, oke, kita ini dulu. Ambil adjustment layer ya, adjustment layer. Kita 24 fps ya, ini oke. Kita drag ke sini kita terus oke. Kemudian kita buat dulu aspek rasio ya. Aspek rasio dalam sinematografi itu seperti yang kita sudah, ini adalah 2,35 banding 1 atau 1,85 banding 1. Dia lebih lebar ya. Kita bisa menggunakan cinema bar. Silakan Anda download atau buat di Photoshop bisa, atau bisa Anda buat di sini juga ya. Caranya Anda bisa menggunakan efek, kemudian Anda pilih crop. Nah, di crop Anda taruh di adjustment layer ya. Di adjustment layer nanti Anda di control panel itu, Anda di bagian topnya Anda kasih 15% biar nanti nampak seperti ini. Kemudian di bottomnya juga kasih 15% seperti ini ya. Jadi ini sesuai dengan spesifikasinya ya.
selanjutnya di dalam sinematik ada penting juga, tadi kita sudah buat langkah-langkahnya. 24 fps sudah kita lakukan. Kemudian untuk lensa nanti kita ini ya mainkan juga. Nah, untuk lensa kita pakai plugin ini ya, untuk karena kita tidak mengambilnya, mungkin anda ini footage-nya mengambil videonya dengan menggunakan kamera HP, jadi mungkin untuk tampilan videonya mungkin lebih kurang tajam ya, karena tidak memakai lensa yang bagus. Oleh karena itu kita pakai bantuan beberapa plugin untuk supaya membantu video kita lebih sinematik dengan menggunakan LUT ya. Jadi kita di sini sudah jelaskan, jadi bantuan LUT itu sangat penting ya, LUT, aplikasi lookup table, sehingga fotos kita lebih sinematik yang kita sudah rekam ya. Oke, caranya nanti saya taruh di deskripsi YouTube saya. Silakan download plugin dari LUT ya, dari LUT kamera. Nanti yang sudah Anda download itu seperti ini. Jadi ada beberapa plugin ya. Di plugin ini nanti Anda Ctrl A copy, Ctrl C, kemudian Anda taruh di C, di program file, kemudian di Adobe, kemudian di Adobe Premiere Pro, kemudian cari Lumetri karena kita akan menggunakan Lumetri ya. Kemudian cari yang LUTs ya, bukan LUTs ya. Jadi di kreatif kita paste di kreatif sini ya. Saya akan paste, saya sudah paste ya. Ini banyak. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah berikan efek loop ya, loop biar video rekaman kita menjadi sinematik. Caranya kita rubah dulu ke color ini. Ya, sudah ini ya. Oke, kita ini sudah color di Lumetri color, kemudian kita di kreatif. Kita tinggal pilih di loopnya. Nah, ini banyak ya. Yang sudah tadi kita copy. Anda tinggal memilih loopnya nampak. Silakan Anda pilih seperti apa loop yang Anda inginkan. Nah, untuk penempatan loopnya sendiri atau Lumetri color-nya, Anda bisa setting di adjustment layer ataupun di setiap video. Ada beberapa teknik ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita menginginkan loop yang sama di setiap semua scene, biasanya kita taruh di adjustment layer. Tetapi jika di setiap scene itu berbeda loopnya, contoh misal loop yang ini, kita lihat ini kita mau agak gelap ya, kita tinggal atur di loopnya ya, cari loop yang gelap ya. Ini kita tadi matikan dulu, tenangkan dulu ini tadi. Oke, kita cari loopnya gelap. Nah, seperti ini, contoh seperti ini ya, contoh di setiap scene ya. Kemudian di scene sini, nah ini kita mau bedakan juga ya loopnya, atau seperti ini, atau seperti ini ya, atau yang lagi yang lain, atau yang banyak ya sini. Oke, silakan Anda pilih. Oke, contoh seperti ini ya. Oke, loopnya. Oke, kita cari yang lain. Oke, kemudian yang di sini ya, sini mungkin loopnya kita mau bedakan. Oke, ini oke, seperti ini lah cantiknya. Ini berapa? 13, ini 13 juga. Kita rubah 14 coba. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang ini, yang scene ketiga, kita juga bedakan. Mungkin loopnya lebih cerah ya, atau lebih terang seperti ini. Nah, oke, seperti ini contoh ya. Sangat terang sekali. Ya, seperti ini. Nah, ini jadi cara yang pertama, kita di setiap scene-nya kita
menambahkan look ya, menambahkan look. Jadi tiap scene itu berbeda-beda looknya. Look ini berbeda, look ini berbeda, look ini berbeda. Itu cara pertama. Oke, itu cara pertama. Tapi jika Anda ingin menginginkan semua scene itu looknya sama, tinggal nanti Anda bermain di color gradingnya di setiap scene. Nah, itu juga saya rekomendasikan bisa seperti itu. Biasanya saya membuat video supaya tidak repot, saya membuat dengan look yang sama ya. Jadi di setiap scene ini saya nanamkan saja looknya. Nantinya look-looknya yang tiap semua scene itu saya samakan saja. Misalnya saya pakai jadi saya pakai looknya hanya di adjustment layer. Nah, adjustment layer berfungsi sebagai istilahnya kayak plastik gitu ya, plastik setiap semua scene. Jadi apa yang saya ubah di sini, maka di semua scene ini, contoh misalnya di adjustment layer saya membuat color grading, maka di semua scene akan nampak sama color gradingnya seperti itu. Karena kan di setiap ini punya sequence yang berbeda ya, sequence 1, sequence 2 atau scene 1, scene 2 itu berbeda. Jadi supaya tidak merepotkan lagi saya membuat color grading yang atau look yang berbeda-beda ya. Jadi setiap ini saya pasang look yang berbeda, itu kan membuat kita lama membuat editingnya. Jadi untuk mempercepat kita menggunakan adjustment layer ya. Jadi satu kali perubahan di sini maka itu akan membuat scene atau sequence yang ada di sini akan sama juga sesuai dengan apa yang di adjustment layer. Contoh saya buat leak yang tadi seperti ini, dari yang 13 saya. Nah, seperti ini. Maka di setiap scene akan sama semua. Tinggal kita mengubah misalnya di scene pertama kita lihat ada ndak yang kita mau ubah. Nah, tinggal kita basic correction saja, kita rubah-rubah warnanya. Misal ini terlalu kebiruan, kita rubah ke arah seperti ini ya. Atau ini kita berlawanan ke arah hijauan sedikit seperti itu. Oke. Nah, kemudian mungkin terlalu gelap, kita mungkin mau agak terang-terang sedikit ya. Bisa. Oke. Kita mainkan exposure-nya sama. Atau kita terlalu terang, kita rubah menjadi gelap. Oke, nah mungkin seperti itu. Kemudian di video selanjutnya kita lihat lagi, ada nggak yang perlu kita rubah. Mungkin di video 1 coba kita lihat. Mungkin ini terlalu terang ya, mungkin terlalu terang di video 1. Kita tinggal rubah, tadi saya rubah yang sebenarnya. Kita klik basic layer, kemudian kita rubah basic correction-nya. Ya. Untuk yang pertama tadi ya, yang pertama itu yang ini. Nah, misalnya ini terlalu biru ya, tinggal Anda rubah di sini ya, ke arah ini atau ke arah ini ya, atau seterusnya kita turunkan. Oke, nah kemudian mungkin ini terlalu gelap, Anda mau terangkan sedikit atau Anda mau gelapkan juga boleh. Kontrasnya mungkin Anda mau lebih tambah lagi atau highlightnya mungkin. Kemudian shadow-nya mungkin seperti ini. Ini kita anggap ini agak mau menjelang malam ya. Kemudian putihnya kita turunkan sedikit. Black kita turunkan juga. Kemudian video kedua kita lihat ini mungkin kita mau ubah lagi ya. Ini mungkin kita mau ini terlalu terang, kita mau agak gelap sedikit. Biarin juga kita agak gelap sedikit. Kontrasnya kita agak tajamkan sedikit ya. Kemudian di shadow-nya kita turunkan juga ya. Kemudian di saturasinya kita agak terangkan ya. Oke. Kemudian black-nya kita turunkan. Dan white-nya kita naikkan sedikit. Oke. Kemudian tinnya mungkin kita mau kebirukan sedikit ya. Sehingga di sini tuh ada bayangan biru sedikit.
perlawanan. Oke, nah, kita lihat. Ini ada scene kedua. Oke, soalnya scene ketiga. Lihat. Nah, scene ketiga mungkin kita lihat ini terlalu terang, kita mungkin gelapkan sedikit ya. Kemudian kontrasnya kita tajamkan, highlightnya yang di sini oke. Kemudian shadownya, kemudian kita agak birukan sedikit. Ini hijau-hijaukan, bintas sedikit. Kemudian blacknya kita turunkan, shadownya seperti ini ya. Seperti itu. Kita coba lihat hasilnya. Oke. Nah, oke. Oke, kalau kita sudah merasa film atau video kita sudah warna dan sudah kelihatan sinematik ya, tinggal kita menambahkan, kalau seperti ini kan tadi ada di sini ya. Di sini itu kalau kita lihat ini agak kurang halus ya. Goyang ya. Oke, kita bisa menambahkan yang namanya efek ya. Kita bisa menambahkan efek. Di sini kita tambah efek. Ada namanya efek warp ya. Warp stabilizer supaya video kita halus. Kita drag saja ke sini. Oke, kita biarkan saja dulu. Oke, sambil nunggu. Ini agak lama ya. Ini agak proses. Oke, stabilize. Oke, jadi ini video kita akan smooth karena kita mungkin mengambil video ini tidak menggunakan yang namanya gimbal ya. Gimbal atau tripod. Jadi kita pakai HP sehingga supaya video kita lebih halus pergerakannya, kita pakai efek namanya warp stabilizer. Oke, kita berikan semua video kita karena ini juga ada pergerakan kamera. Kita berikan warp stabilizer. Kita tunggu. Ini ditambah lagi di video sini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Halus ya. Video kita dari sinematik kan. Halus pergerakan dan warnanya. Oke, saya rasa itu sinematik ya. Jadi silakan ada coba untuk sinematik ya. Menggunakan sinematik. Lalu kemudian kita mengatur lagi kontrasnya.
Silakan dicoba. Sekian.